Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Dwinandini dari kelas 10-11. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang statistika. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan satu rata-rata hitung atau mean tunggal. Jadi rata-rata hitung atau mean adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut: X1 tambah X2 tambah Xn per N. Contoh soal mean tunggal. Data nilai ulangan harian IPA kelas 10-1. Berapa banyak siswa yang di kelas itu yang dinilainya lebih dari rata-rata? Nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensi 9, 10, 12, 6, 2, 1. Penyelesaian: cari dulu nilai rata-rata pakai rumus data tunggal. X sama dengan jumlah nilai semua data Xn per jumlah nilai semua data. X sama dengan 5 kali 9 tambah 6 kali 10 tambah 7 kali 12 tambah 8 kali 6 tambah 9 kali 2 tambah 10 kali 1 per 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. X sama dengan 45 tambah 60 tambah 84 tambah 48 tambah 18 tambah 10 per 40. X sama dengan 265 per 40. Hasilnya adalah 6,625. 2. Median data tunggal. Median atau ME adalah nilai data yang terletak di tengah suatu data yang telah diturunkan atau data terurut. 1. Jika banyak data ganjil, maka ME sama dengan nilai data ke N tambah 1 per 2. 2. Jika banyak data genap, maka ME sama dengan nilai data ke N per 2 tambah nilai data ke N tambah 1 per 2 per 2. Contoh soal median tunggal. Diketahui sebuah data adalah sebagai berikut: 3,5, 7,9, 7,5, 3,8, 10,5, 10. Berapa nilai median dari data di atas? Nilai setelah diurutkan sama dengan 3,5, 5,5, 5,7, 7, 8, 9, 10. N sama dengan 24 kelas ke 1 per 2N sama dengan 1 per 2 dikali 24 sama dengan 12. ME sama dengan Xn tambah 1 per 2. ME sama dengan 11 tambah 1 per 2 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. 3. Modus data tunggal. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai yang frekuensinya paling besar. Toko pakaian mencatat penjualan sepatu selama 1 minggu 30,25, 35, 30, 40, 25, 30. Modus dari data penjualan sepatu tersebut adalah modus sama dengan 30. 4. Kuartil data tunggal. Kuartil adalah salah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Rumus kuartil: X1 sama dengan X1 per 4 N tambah 1. X2 sama dengan X1 per 2 N tambah 1. X3 sama dengan X3 per 4 N tambah 1. Contoh soal kuartil tunggal. Tentukan X1, X2, dan X3 dari data berikut: 43,46, 50,85, 56,56, 57,80,
60,87. Jawab. Urutkan data dari yang terkecil. 43,43, 46, 50, 56, 56, 56, 60, 67, 67, 67, 80, 80, 85, 85. Banyaknya data sama dengan 15. Data terkecil sama dengan min sama dengan 43. Data terbesar sama dengan max sama dengan 85. Kuartil 1 berada pada data keempat. Kuartil 2 berada pada data ke-8. Kuartil 3 berada pada data ke-12. 5. Desil data tunggal. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Rumus. Desil D sama dengan nilai data ke-1/10 n tambah 3. Contoh soal desil tunggal. Diketahui data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Tentukanlah A desil kedua, B desil keempat. Jawaban. Data diurutkan 4,5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Letak desil kedua diurutkan data kedua 10 tambah 1/10 sama dengan 22/10 sama dengan 2,2. D2 terletak pada urutan ke-2,2 sehingga D2 sama dengan X2 tambah 0,2 X3 kurangi X2. D2 sama dengan 5 tambah 0,2. 5 dikurangi 5 sama dengan 5 tambah 0 sama dengan 5. Letak desil kedua diurutkan data keempat 10 tambah 1/10 sama dengan 44/10 sama dengan 4,4. D4 terletak pada urutan ke-4,4 sehingga D4 sama dengan X4 tambah 0,4 X5 kurangi X4. D4 sama dengan 6 tambah 0,4. 7 dikurangi 6 sama dengan 6 tambah 0,4 sama dengan 6,4. 6. Persentil data tunggal. Persentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Persentil ke I atau P dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan nilai data ke 1/100 buka kurung n tambah 1 tutup kurung. Contoh soal persentil. Diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4,5. Tentukan persentil ke-75 dan persentil ke-30. Jawaban. Angka 1. Data diurutkan 4,5, 5,6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Angka kedua. Berdasarkan rumus mencari persentil tunggal di atas, maka letak nilai persentil ke-75 diurutkan data ke-75 10 tambah 1/100 sama dengan 8,25. P75 sama dengan X8 tambah 0,25 X9 kurangi X8 sama dengan 9 tambah 0,25. 10 kurangi 9 sama dengan 9,25. Jadi persentil ke-75 sama dengan 9,25. Letak nilai persentil ke-30 diurutkan data ke-30 10 tambah 1/100 sama dengan 330/100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 tambah 0,3 X4 kurangi X3
sama dengan 5 tambah 0,3. 6 kurangi 5 sama dengan 5,3. Jadi persentil ke-30 sama dengan 5,3. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran pemusatan dan ukuran letak data berkelompok, yaitu rata-rata hitung mean berkelompok, modus berkelompok, median data berkelompok, kuartil data berkelompok, desil data berkelompok, persentil data berkelompok. 1. Mean data berkelompok. Mean data berkelompok merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Rumus mean: X sama dengan X1 F1 tambah X2 Ft2 tambah Xn Fn per F1 tambah F2 tambah Fn, atau X jumlah nilai semua data Xi Fi per jumlah nilai semua data Fi. Contoh soal mean berkelompok. Tentukan mean dari data di bawah ini. Nilai 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90. Frekuensi 35, 10, 11, 83. Pembahasan. Untuk menentukan rata-rata dari suatu kelompok, kita membutuhkan nilai tengah dari masing-masing kelas. Nilai tengah dari masing-masing kelas dapat diperoleh menggunakan rumus berikut. Xi sama dengan TA tambah TP per 2. Hasil perkalian nilai tengah masing-masing kelas dan frekuensinya dapat dilihat pada tabel di bawah, sehingga X sama dengan sejumlah nilai semua data Xi kali Fi per jumlah nilai semua data Fi sama dengan 2470 per 40 sama dengan 61,75. 2. Median data kelompok. Median data kelompok adalah jenis data yang tersaji dalam bentuk daftar distribusi. Rumus median: Mi sama dengan L tambah N per 2 dikurangi F per Fm kali I. Contoh soal median kelompok. Soal sama dengan 5,5, 3,8, 9, 4,6, 4,4. Tentukan median. Jawab. Data urutnya sama dengan 3,4, 2,4, 4,5, 5,6, 6,8, 9. N sama dengan 10. Mi 1 per 2 Xn per 2 tambah Xn 2 per 2 tambah N tambah 1 sama dengan 1 per 2 X10 per 2 tambah X10 per 2 tambah 1 sama dengan 1 per 2 X5 tambah X6 sama dengan 1 per 2 5 tambah 5 sama dengan 5. 3. Modus data kelompok. Modus data kelompok adalah nilai yang muncul terulang kali dalam sebuah himpunan tertentu. Rumus modus: Mo sama dengan L tambah P D1 per D1 tambah D2. Contoh soal modus kelompok. Tentukan modus data kelompok. Berat badan 50 orang siswa SMA N1 Yogyakarta pada tabel berikut. Berat badan 31 sampai 35, 36 sampai 40, 31 sampai 45, 51 sampai 55, 56 sampai 55, 56 sampai 60, 61 sampai 65. F1 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Diketahui letak modus pada kelas interval sama dengan 46 sampai 50, tapi bahwa kelas modus atau L sama dengan 46,0,5 sama dengan 45,5. Panjang kelas interval atau P sama dengan 5.
D1 sama dengan 14 sampai 9 sama dengan 5. D2 sama dengan 14 sampai 10 sama dengan 4. Jawab. Rumus Mo sama dengan L tambah P D1 per D1 tambah D2. Mo sama dengan 4,5 tambah 5 per 5 tambah 4 sama dengan 45,5 tambah 25 per 9 sama dengan 45,5 tambah 2,75 sama dengan 48,28. Jadi modus berat badan siswi SMA Merdeka dalam 42,28 kg. Kuartil data kelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian sama besar. Rumus kuartil: I sama dengan TB tambah I per 4M kurangi FK per FI dikali Pi. Contoh soal kuartil kelompok. Contoh 1. Jika datanya berjumlah ganjil dengan N tambah 1 yang habis dibagi 4, contohnya sebagai berikut: 4,4,5,7,8,8,8,11 Dari contoh data di atas kita akan coba cari Q1, Q2, dan Q3. Q1 sama dengan X1 per 4 buka kurung 11 tambah 1 sama dengan X1 per 4 buka kurung 12 sama dengan X3. Q2 X1 per 2 buka kurung 11 tambah 1 sama dengan X1 per 2 buka kurung 12 sama dengan X6. Q3 sama dengan X3 per 4 buka kurung X 11 tambah 1 sama dengan X3 per 4 buka kurung 12 sama dengan X9. Maka Q1 adalah X ketiga yaitu 5. Maka X kedua adalah X ke-6 yaitu 8. Maka Q ketiga adalah X ke-9 yaitu 10. 5. Desil data kelompok. Desil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Rumus desil: DI sama dengan TB tambah K ke kurung IN per 10 kurangi FK bagi FI tutup kurung. Keterangan: DI sama dengan desil ke I, TB sama dengan tepi bawah K panjang kelas, I sama dengan 1,2,9, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FI frekuensi kelas desil ke I. Untuk soal desil kelompok, perhatikan data kelompok berikut ini. Nilai frekuensi. Berdasarkan data tersebut, tentukan nilai desil ke-6. Jawaban: desil ke-6 atau D6 berada di antara data ke-6 per 10 kali 40. Data ke-6 per 10 kali 40 tambah 1 adalah data ke-24 dan data ke-25. Data berada pada interval kelas 36 sampai 40. TB sama dengan 36 sampai 0,5 sama dengan 35,5. FD 6 sama dengan 10. Frekuensi kumulatif kurang dari kelas letak nilai desi ke-6 atau FKK di 6 adalah 19. Panjang kelas atau K sama dengan 25,5 kurangi 20,5 sama dengan 30,5 dikurangi 25,5 sama dengan 5. Dengan begitu, maka nilai desil ke-6 dari tabel data kelompok tersebut adalah D6 sama dengan TB buka kurung 6 per 10 N
dikurangi FKKD 6 bagi FD 6 dikali K. D6 sama dengan 35,5 buka kurung 6/10 kali 40 kurangi 19 bagi 10 kali 5. D6 sama dengan 35,5 tambah 2,5 sama dengan 38. Jadi nilai desil ke-6 dari data pada tabel distribusi frekuensi tersebut adalah 38,0. 6. Persentil data kelompok. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil: PI sama dengan TB tambah I per 100 N kurangi FK per FI kali Pi. Contoh soal persentil kelompok: nilai 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 84, 85 sampai 89. Frekuensi 5, 6, 10, 13, 11, 5. Jawab: P20 sama dengan 20 per 100 kali 50 sama dengan 10. Data ke-10 ada di sekitar 65 sampai 69. Maka TB sama dengan 65 kurangi cos 0,5 sama dengan 64,5. F sama dengan 5, F sama dengan 6. I sama dengan 65 sampai 60 sama dengan 5. PI sama dengan TP tambah I per 10N kurangi F per F dikali I. P20 sama dengan 64,5 tambah 10 kurangi 5 per 6 kali 5. P20 sama dengan 64,5 tambah 25 per 6. P20 sama dengan 64,5 tambah 4,17. P20 sama dengan 68,67. 7. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungannya. A. Data tunggal SR 1/n jumlah nilai semua data NI sama dengan 1 XI kurangi X. B. Data kelompok SR 1/n jumlah nilai semua data RI sama dengan 1 F1 XI kurangi X. Contoh soal simpangan rata-rata: X 100 tambah 110 tambah 120 tambah 130 tambah 140 tambah 150 per 6 sama dengan 125. SR jumlah nilai semua data XI kurangi X per X sama dengan buka kurung 100 kurangi 125 tambah 110 kurangi 125 tambah 120 kurangi 125 tambah 130 kurangi 125 tambah 140 kurangi 125 tambah 150 kurangi 125 per 6 sama dengan negatif 25 tambah negatif 15 tambah negatif 5 tambah 5 tambah 15 tambah 25 per 6 sama dengan 25 tambah 25 tambah 5 tambah 5 tambah 15 tambah 25 per 6 sama dengan 90 per 6 sama dengan 15. Simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai statistika yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai
Sampel. Rumus S per jumlah nilai semua data FI XI kurangi X pangkat 2 per N. Contoh soal simpangan baku. Sebuah kelas terdiri dari 32 siswa. Apabila diambil 9 siswa yang akan diukur tinggi badannya menghasilkan 158,151,168,177,6 Berapakah simpangan baku dari data di atas? 158,151,168,174 per 8 sama dengan 1312 per 8 sama dengan 164. S sama dengan per jumlah nilai semua data buka kurung X1 kurangi X per 6 pangkat 6 per N. S sama dengan 158 kurangi 164 pangkat 2 ditambah 151 dikurangi 164 pangkat 2 ditambah 168 kurangi 164 per 2 pangkat 2 tambah 176 kurangi 164 pangkat 2 tambah 166 kurangi 164 pangkat 2 tambah 178 kurangi 164 pangkat 2 tambah 161 kurangi 164 pangkat 2 tambah 154 kurangi 164 pangkat 2. S sama dengan 64 tambah 161 tambah 16 tambah 144 tambah 4 100 tambah 196 tambah 100 tambah 9 per 8 sama dengan 702 per 8 sama dengan 87,75. S sama dengan 87,75 sama dengan 9,37.